Three, two, one, go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adila Rizkita Helmi dari kelas 1A Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah serta sejarah perkembangannya. Sebelum saya menjelaskan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu ilmu hadis. Ilmu hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Ulum dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata ilmun yang berarti ilmu-ilmu. Dan al-hadis di kalangan ulama berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataannya, perbuatannya, takrir, ataupun sifatnya. Jadi dengan demikian, gabungan kata ulum al-hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Secara umum, pengertian ilmu hadis adalah ilmul hadisi wa ma'rifatul qawaidil lati yatawassalu biha ila ma'rifatir rawiyyi wal marwiyyi. Ilmu hadis adalah ilmu untuk mengetahui kaidah-kaidah yang berkaitan dengan perawi dan marwi. Nah, kalian tahu gak sih apa itu perawi dan apa itu marwi? Perawi itu adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi Muhammad SAW. Jadi misalnya seperti ini, ada orang yang mendengar hadis dari Nabi, terus dia menyampaikan kepada orang lain. Orang lain itu juga menyampaikan lagi kepada orang lain. Nah, orang-orang ini disebut dengan perawi. Terus apa sih itu marwi? Marwi itu adalah isi berita yang diriwayatkannya, redaksi hadisnya gitu, perkataan nabinya. Nah, kalau perawi itu adanya di dalam sanad, nah kalau marwi itu adanya di dalam matan. Apa sih itu sanad? Sanad itu adalah mata rantai atau jalan yang bersambung sampai kepada matan. Apa sih itu matan? Ma yantahi ilaihi sanadu minal kalami. Matan itu adalah kalimat setelah berakhirnya suatu sanad dalam hadis. Selanjutnya adalah pembagian ilmu hadis. Ilmu hadis terbagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang periwayatan dengan secara hati-hati dan teliti terhadap apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataannya, perbuatannya, persetujuannya, maupun sifatnya. Dengan kata lain, ilmu ini juga merupakan ilmu mengenai periwayatan hadis. Mendengar kata periwayatan, kalian tahu gak sih apa itu periwayatan? Maksud dari periwayatan dalam hadis ini adalah memindahkan berita dengan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita tersebut. Misalnya seperti ini, si A menyampaikan berita ke si B, si B menyampaikan lagi berita ke si C, tapi dengan menyebutkan bahwa si B ini mendapat berita itu dari si A. Nah, itu disebut dengan periwayatan. Jadi gini, periwayatan itu adalah menyampaikan berita kepada orang lain dengan menyebutkan dia mendapatkan berita itu dari mana,
sumbernya itu dari mana, kayak gitu. Nah, objek pembahasan hadis riwayah ini adalah diri Nabi sendiri. Itu tadi dari segi perkataannya, perbuatannya, persetujuannya maupun sifatnya. Dengan tanpa membicarakan nilai sahih atau tidaknya suatu hadis. Karena yang akan meneliti sahih atau tidaknya suatu hadis itu nanti akan dibahas dalam ilmu hadis riwayah. Selanjutnya adalah ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syarat periwayatan, macam-macam periwayatan, hukum-hukum periwayatan, dan juga keadaan perawi, syarat-syarat perawi, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ilmu diroyah ini disebut juga dengan ilmu mustalahul hadis, yaitu kaidah-kaidah yang mempelajari hal ihwal sanad, matan, cara menerima dan menyampaikan hadis, dan lain sebagainya. Objek ilmu hadis diroyah ini adalah untuk meneliti kelakuan perawi dan marwinya, atau sanad dan matannya. Untuk pembahasan sanad dalam ilmu ini yaitu meliputi yang pertama, bersambung atau tidaknya sanad itu. Sanad dikatakan bersambung apabila penyampaian periwayat sampai kepada Nabi. Terus sanad dikatakan terputus apabila penyampaian periwayat tidak sampai kepada Nabi. Selanjutnya adalah dalam segi kepercayaan hadis. Maksud di sini adalah perawinya harus adil dan dobit, kuat dan cermat daya hafalannya. Terus yang ketiga bebas dari kejanggalan, yang keempat bebas dari cacat atau ilat. Sedangkan pembahasan mengenai matan pada ilmu ini meliputi yang pertama segi kesohihan dan kedoifan matan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari apakah matan tersebut sesuai dengan ajaran Al-Quran atau tidak. Terus yang kedua bebas dari kejanggalan redaksi, ketiga bebas dari kejanggalan makna, yang keempat bebas dari kata-kata asing. Mungkin ini penjelasan tentang pengertian ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Dengan kata lain, ilmu hadis riwayah ini adalah sebagai inputnya dan ilmu hadis diroyah ini sebagai outputnya. Jadi ilmu hadis riwayah ini hadisnya, ilmu hadis diroyah ini ilmu hadisnya. Nah, jadi ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah ini keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Untuk mengetahui diroyah hadis, baik dari segi kualitas sanadnya maupun segi pemahamannya, sangat diperlukan ilmu hadis riwayah. Tanpa adanya ilmu hadis riwayah, hadis diroyah akan terputus dari konteks historinya. Baik histori kemunculannya pada masa Nabi maupun histori periwayatannya. Nah, begitupun sebaliknya. Jika kajian ilmu riwayah saja tanpa disertai ilmu diroyah, maka akan menjadi kering dan akan berkurang manfaatnya. Karena tujuan utama dari periwayatan itu bukan hanya sekedar pengutipan, penyampaian, ataupun konservasi, melainkan juga tentang pemaknaan, pemahaman, dan pengalaman hadis. Nah, dari sinilah ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah ini bak dua sisi mata uang yang berbeda, namun tidak dapat terpisahkan. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah atau hadis dan ilmu hadis diroyah atau ilmu hadis. Yang pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW, hadis riwayah ini ditandai dengan larangan untuk menulis dan membukukan hadis karena takut bercampur dengan Al-Quran. Tapi sahabat memiliki koleksi hadis sendiri, jadi nulis secara diam-diam gitu ya. Terus selanjutnya
ilmu hadis riwayah ditandai dengan munculnya dasar-dasar ilmu hadis dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Selanjutnya, masa sahabat disebut juga dengan masa pembatasan periwayatan. Itu dengan mensyaratkan saksi dan sumpah bagi orang yang menyampaikan hadis. Kenapa? Karena maraknya hadis palsu pada masa ini. Terus untuk ilmu hadis ini sudah mulai, ilmu hadis riwayah ini sudah mulai diucapkan secara lisan tapi belum dibukukan. Dan sama, periwayatannya juga harus ada saksi dan sumpah. Selanjutnya masuk kepada masa tabi'in. Pada masa ini, hadis sudah mulai ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan tokoh yang melakukannya itu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Model-model kitab hadis yang muncul ada Muwatta, Musannaf, dan Musnad. Walaupun hadis pada masa ini sudah ditulis, tapi masih bercampur dengan perkataan dan fatwa para sahabat. Terus untuk ilmu hadis juga sudah mulai ditulis pada masa ini, tapi masih bercampur dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, selanjutnya masa tabi'in. Pada masa ini, hadis telah mencapai masa keemasan. Hadis telah dipisah dari yang bukan hadis. Dan muncullah kutubus sittah. Dan untuk perkembangan ilmu hadisnya, sama. Ilmu hadis sudah dipisah dari ilmu-ilmu yang lainnya. Namun pembahasannya masih satu pembahasan. Jadi maksudnya gini, di dalam satu buku ilmu hadis, pembahasannya masih cuma satu, bukan beberapa pembahasan ilmu hadis gitu. Dan yang terakhir, masuk kepada masa setelah tabi'in. Pada masa ini, penulisan hadis sudah lebih sistematik dan ilmu hadis juga sudah berdiri sendiri. Jadi di dalam satu buku sudah meliputi semua pokok pembahasan ilmu hadis, walaupun belum sempurna dan belum lengkap. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau pembahasan-pembahasan yang kurang jelas. Mohon dimaafkan ya, karena saya juga masih proses belajar. Dan manusia itu tidak luput dari kesalahan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa lagi nanti.